Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mabad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin sekalian, Gus Mus Kiai Ahmad Mustofa Bisri menceritakan tentang bagaimana dulu pada tahun 80-an, 90-an di dalam PBNU ini ada kubu yang mengutamakan perluasan wawasan dan kubu yang mengutamakan penataan internal. Maka sebetulnya agenda-agenda itu, khususnya agenda perluasan wawasan, sebetulnya sudah boleh kita anggap selesai, karena generasi aktivis NU yang tumbuh sejak tahun 80-an hingga sekarang ini adalah generasi yang pada umumnya merupakan hasil didikan dari para pembaharu NU pada tahun-tahun itu, sehingga secara umum semua sudah memiliki wawasan yang terbuka dan luas. Ya, hanya ada satu dua yang tertinggal, yang itu langka. Kalau di dalam wacana ngaji di pondok itu disebut nerecel. Nerecel itu nadir. Nadir itu nerecel. Nerecel itu ketinggalan. Ya, kita tidak usah nunggu. Dunia sudah begini, yang nerecel-nerecel ini tidak usah ditunggu, kita jalan terus saja. Nah, sekarang saatnya, dan sebetulnya penataan internal itu sudah dirintis juga sejak zaman Gus Dur itu, karena ada pimpinan-pimpinan yang memang serius bekerja untuk itu, sehingga banyak hal yang merupakan model-model kelembagaan yang baru maupun mekanisme-mekanisme baru sudah diperkenalkan, sehingga sekarang ini kita tinggal melakukan penyempurnaan saja dari semua yang sudah ada. Dan hari ini kita sudah dalam kapasitas untuk melakukan dua-duanya sekaligus, memperluas wawasan dan sekaligus juga melakukan penataan organisasi. Bahkan kita sudah dalam posisi untuk tidak hanya memperluas wawasan di kalangan kita sendiri saja, kita dalam posisi untuk memperkenalkan wawasan-wawasan yang baru yang dibutuhkan di tengah-tengah dinamika masyarakat yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Nah, saya sebetulnya sudah banyak bicara tentang masalah-masalah ini sejak awal, tentang bagaimana hakikat dari keberadaan NU berdasarkan tinjauan tentang konteks kelahirannya dan sebagainya, tentang bagaimana NU menjadi hukumah diniyah. Nah, satu hal yang mungkin menarik untuk kita perhatikan di sini adalah bahwa membangun hukumah diniyah yang terpisah dari hukumah sia-sia itu sesuatu yang baru sama sekali. Karena sebelumnya hukumah sia-sia dan hukumah diniyah itu jadi satu. Sultan-sultan itu adalah hakim yang bukan hanya mengurusi masalah-masalah profan, tapi juga masalah-masalah keagamaan. Sehingga saya sebut qaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf, itu ya sultan itu jadi satu di dalam fungsi sultan. Dan sekarang ulama-ulama kita ini berkonsolidasi untuk membangun Republik Indonesia ini dengan Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu masing-masing memikul idealisme-idealisme yang sangat sinergis antara idealisme keagamaan untuk ukhuwah diniyah ala manhaji ahli sunnah wal jamaah ini dengan
negara bangsa modern yang ini juga belum pernah ada di dalam, tidak ada presiden dari dunia Islam. Ya, ini bid'ah besar ini sebetulnya negara bangsa ini, karena belum pernah ada presiden dan tidak ada marojeknya, tidak ada sampai sekarang, tidak akan nemu itu marojeknya di kitab-kitab gitu, tidak ada negara bangsa. Nah, ini adalah istiadat-istiadat dari para pendiri dan para pemimpin ulama kita dari dulu. Nah, maka kita sekarang perlu berpikir tentang dua dimensi ini, antara hukumah diniyah dan hukumah sia-sia ini, yang secara analitik bisa dipisahkan, tapi sebetulnya dalam realitas ini ada saling paut yang sangat erat. Nah, idealisme tentang keagamaan maupun tentang kebangsaan juga sudah dirumuskan. Maka kalau kita bicara tentang peradaban, saya berpendapat bahwa peradaban itu bisa dipandang sebagai perwujudan sosial politik dari suatu cara pandang dunia yang kurang lebih dominan di tengah ekosistem masyarakatnya. Jadi kalau kita sekarang ini hidup dalam satu konstruksi peradaban tertentu, sebetulnya di dalam peradaban ini ada cara pandang dunia, world view, Weltanschauung dulu Bung Karno itu sering menyebut, yang dominan di sini. Dan kalau kemudian kita anggap bahwa sekarang ini yang mendominasi peradaban, konstruksi peradaban hari ini adalah Barat misalnya, ya memang karena cara pandang dunia dari Barat itulah yang memang kurang lebih dominan saat ini. Nah, maka pekerjaan membangun peradaban itu adalah pekerjaan yang sinergis antara idealisme keagamaan dan idealisme sosial politik. Nah, idealisme keagamaan kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya rumusan operasionalnya sudah jelas, ya, Asy'ari, Maturidi, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, kemudian Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian idealisme politik yang dirumuskan bersama-sama dengan para pemimpin bangsa itu juga sudah jadi, yang dituangkan dalam Pancasila UUD 45, dan itu sangat sangat praktikal sekali apa yang menjadi rumusan di dalam pembukaan UUD 45 misalnya, bahwa pertama dirumuskan visi besarnya bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Itu artinya bahwa peradaban yang dicita-citakan adalah peradaban yang didasarkan atas peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita tidak mau peradaban yang tidak berperi kemanusiaan, kita tidak mau peradaban yang tidak adil. Itu visi besarnya. Dan kemudian juga dijelaskan bagaimana dirumuskan apa komponen-komponen strategi yang dibutuhkan untuk memperjuangkan itu, yaitu bahwa pertama kita harus membangun satu bangsa dan negara sebagai kubu perjuangan, karena perjuangan peradaban itu pada ujungnya adalah perjuangan politik internasional. Pada dasarnya pergulatannya itu nanti adalah pada dasarnya pergulatan politik internasional. Maka dibuat kubunya adalah negara bangsa ini, dan negara bangsa ini harus dibangun sedemikian rupa sehingga bisa menjadi kubu yang betul-betul punya kapasitas untuk berjuang di tengah arena internasional itu sendiri. Maka dirumuskan di situ komponen-komponen strategis yang harus
dibangun di dalam kubu Indonesia ini. Yang pertama adalah melindungi segenap tanah air dan seluruh segenap tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini komponen, itu idealisme politik yang sudah dirumuskan oleh para pemimpin bangsa ini. Nah, maka selanjutnya kita harus menempatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dalam fungsi ini. Jelas pertama-tama bahwa Jam'iyah ini harus membangun satu salatoh diniyah, satu otoritas keagamaan yang kokoh di tengah-tengah umat ini. Bahwa kita harus bisa katakan pada umat, kalau kalian mau agama benar, ikut NU. Kita harus bisa katakan itu kepada semua orang. Karena memang ini, buat apa kiai-kiai berorganisasi kalau bukan buat itu? Kalau cuma untuk memberi arahan pribadi masing-masing, itu sudah kerjaan berabad-abad dari ulama-ulama kita. Tapi mereka memutuskan untuk berkonsolidasi karena melihat kebutuhan akan hukumah diniyah ini, bahwa pada titik-titik tertentu di dalam dinamika sejarah pasti akan dibutuhkan satu konsolidasi untuk posisi, sikap, dan langkah yang koheren di antara umat ini, ya, yang didasarkan atas pemahaman keagamaan. Maka itulah hukumah diniyah yang menjalankan fungsi hakim dalam hal ini, yang bisa mengangkat segala perbedaan, ya. Jadi kalau diantara para kiai ini ada perbedaan ini, tapi kalau ada hukmul hakim, ya semua khilaf harus diangkat, ikut pada hukmul hakim, itu saja. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dan apa ini pertimbangannya? Pasti agama. Wong NU ini organisasi syariat kok, pertimbangannya apa? Masa bukan agama? Apapun yang kita putuskan, ini dasarnya syariat ini. Bukan apa-apa, ini pasti didasarkan syariat dengan pertimbangan syariat. Tidak boleh ada pertimbangan selain syariat, karena Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah syariat dari para ulama-ulama syariat, dengan tanggung jawab syariat, semuanya syariat. Mau bilang ini itu apapun, ya, semuanya harus didasarkan pada syariat. Kalau tidak ketemu landasan syariatnya, tidak boleh bikin keputusan, tidak boleh. Wong ini organisasi syariat kok, ya. Jadi kalau misalnya ada keputusan soal apapun lah, ya, pasti harus dasarnya syariat, tidak boleh enggak gitu ya. Nah, tapi kita juga punya fungsi, kita punya idealisme yang sama dalam politik ini yang sudah dibangun bersama-sama dengan para pemimpin bangsa dulu. Maka Nahdlatul Ulama ini juga harus bekerja untuk memperkuat idealisme politik ini, ya, dengan memperkuat negara bangsa. Dan sekarang semakin relevan di tengah-tengah dunia yang batas-batas geografis dan fisik makin melemah, sementara ada kekuatan aktor-aktor global yang berkembang menjadi kuat sekali, dan mereka bisa menjangkau orang di mana saja tanpa terhambat oleh batas-batas. Satu-satunya benteng pertahanan dari kedaulatan kita sebagai rakyat, sebagai manusia-manusia Indonesia ini adalah negara bangsa. Kalau kita tidak memperkuat negara bangsa, karena kita juga mendengar bahwa di beberapa belahan dunia ada gagasan-gagasan yang bahkan mungkin sudah dikembangkan sebagai ideologi yang anti nation, anti bangsa. Kalau bangsa ini ditolak keberadaannya, kita tidak punya perlindungan sebagai manusia-manusia ini. Akan sangat dimungkinkan nanti bisa lahir tirani global
satu kekuatan aktor global luar biasa yang menjangkau semua dan bisa memaksakan semuanya ya, melalui industri. Sekarang saja kita sudah banyak bergantung kepada pemain-pemain besar di dalam berbagai isu. Misalnya saya jelaskan kepada teman-teman bahwa politik hari ini sudah menjadi industri. Politik itu sudah menjadi industri. Industri itu diantara karakternya adalah pertama padat modal, modalnya besar. Yang kedua berorientasi keuntungan, bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang ingin saya sebut sebagai karakter industri yang lain adalah bahwa produk itu dibuat tidak berdasarkan demand dari pasar, tapi merupakan produk yang ditawarkan oleh produsen dan kemudian pasar dibujuk untuk mau mengkonsumsinya gitu. Dari mana kita bisa sekarang ini mengkonsumsi banyak air botolan begini ini? Dari produsen. Tadinya kita pakai ceret itu sudah cukup, sekarang kita harus pakai botolan-botolan itu. Apakah ada demand yang cukup dari pasar untuk ini? Belum tentu. Maka kalau sekarang sampean mengeluh kok yang dipasarkan produk politik yang dipasarkan kok ini, kok cuma begini, cuma begitu. Ya emang produknya produsen yang ada itu. Lah kita tidak bisa cari produk yang lain. Sampean mau cari produk air merek yang tidak ada susah sekarang. Misalnya air dengan apa namanya komposisi yang khusus susah, yang ada di pasar ya itu adanya, ya silakan pilih gitu saja di antara produk yang ditawarkan oleh produsen gitu. Nah makanya ya pertimbangan-pertimbangan kita ya memang harus lebih strategis dalam hal ini. Misalnya apakah kita ini cuma rela jadi toko kelontong atau kita mau jadi distributor, nah, misalnya begitu, misalnya ini ya. Ini soal pertimbangan lebih strategis karena ini perkembangan proses sekarang, apalagi hal-hal yang lain sekarang. Media sosial itu dari mana demand-nya coba? Apakah ada demand yang betul-betul spesifik, yang real tentang itu? Enggak, ini produk yang ditawarkan oleh produsen. HP yang spesifikasinya kayak begitu dari mana? Ini produk-produk yang ditawarkan oleh produsen untuk pasar dan kita didikte oleh produsen. Nah kalau kemudian ada produsen yang kuat sekali, besar, mendikte pasar dunia yang luas ini, kalau kita tidak punya pertahanan yang kuat, kedaulatan kita terancam, maka negara harus diperkuat. Negara harus diperkuat karena ini adalah benteng pertahanan kedaulatan kita. Sekarang udah banyak kedaulatan kita yang berkurang karena dominasi dari kekuatan-kekuatan besar ini. Ya. Nah, karena itu kita punya tugas untuk memperkuat kapasitas negara ini pertama, untuk memastikan bahwa tasarrufnya betul-betul mencapai masalah ummah. Bahwa tasarrufnya negara, tasarrufnya pemerintah ini betul-betul menjadi masalah yang sampai kepada rakyat. Masalah rakyat ini menjadi maslahat yang dirasakan, diterima betul oleh rakyat. Ya. Kita harus lakukan itu. Kenapa? Karena saya melihat hampir tidak ada pemerintahan di negara manapun yang mampu sungguh-sungguh menjamin delivery dari agenda-agenda pemerintah pusat untuk kesejahteraan grassroots, ya, bisa sampai betul kepada grassroots yang diinginkan. Tidak ada pemerintah punya kapasitas itu. Selalu ada hambatan-hambatan. Ada seorang teman mengatakan bahwa
pemerintah pusat itu kalau punya agenda yang nilainya 10 sampai ke grassroots tinggal 2. Nah maka sejak awal saya bicara dengan teman-teman dan saya sampaikan juga kepada pemerintah, saya terus terang saya bertemu Pak Jokowi dan bicara soal ini gitu. Bagaimana kalau NU berfungsi sebagai jembatan, karena NU ini isinya sebagian besar masih orang-orang soleh lah kira-kira begitu, yang ikhlas-ikhlas, sehingga kalau misalnya ada 4 dari 10 yang dikirim melalui NU, saya kira sampai ke bawah itu masih ya apes-apesnya itu 3,8, 3,9, apes-apesnya gitu. Karena apa? Karena ini struktur NU ini memang didesain sebagai struktur ikhlas, dan orang-orangnya ya saya masih husnudon ikhlas-ikhlas lah. Bukan cuma ikhlasnya, tapi karena memang sudah lama melarat gitu. Jadi untuk berkhayal tentang korupsi itu juga tidak bisa banyak-banyak gitu. Jadi, karena udah tidak bisa membayangkan uang banyak itu tidak biasa. Jadi kalau 4 itu sampai ke bawah masih 3,8, 3,9 masih oke lah gitu. Nah ini berarti masih lumayan yang bisa diselamatkan kalau mau. Nah ini yang kita perlu upayakan untuk kita jalankan. Itu sebabnya sekarang kita bikin gerakan keluarga maslahat, itu fungsinya untuk itu antara lain, di samping juga dari resources non pemerintah. Nah oke. Nah pada saat yang sama ya kita bekerja sungguh-sungguh di arena internasional ini untuk meyakinkan seluruh dunia bahwa Indonesia ini penting gitu. Bahwa kalau dunia ini mau selamat itu bahannya ada di Indonesia. Maka penting untuk membiarkan Indonesia ini menjadi kuat. Jangan diganggu-ganggu untuk kepentingan yang enggak gitu. Karena dunia berkepentingan terhadap Indonesia yang kuat. Karena Indonesia yang kuat bisa menyumbang secara signifikan, konkret untuk menemukan jalan keluar dari berbagai masalah peradaban, masalah global yang sekarang dihadapi oleh dunia. Ini yang sekarang kita kerjakan ya. Dan seperti saya katakan tadi, ini bisa kita kerjakan simultan. Kita sudah dalam kapasitas ini. Kalau dulu zaman Gus Dur itu bikin satu kegiatan aja ngos-ngosan gitu. Sekarang kita setahun sekian banyak kegiatan internasional ya cis gitu aja, karena kita sudah dalam kapasitas itu. Kita sudah bisa melakukan itu. Nah, ini semua kita kerjakan dengan berbagai upaya, tetapi dalam mengembangkan kapasitas itu bukan membutuhkan kapasitas yang besar, yang sustainable, yang berkelanjutan. Karena ini bukan pekerjaan setahun 2 tahun, ini pekerjaan jangka panjang. Kita bisa butuh puluhan tahun untuk melaksanakan ini ya. Nah karena itu kita membutuhkan komponen-komponen strategis untuk menata kapasitas NU ini, untuk mengembangkan kapasitas NU, dan untuk itu memang dibutuhkan transformasi dari konstruksi organisasi. Organisasi ini harus berubah, tidak bisa kita kerja pakai cara lama, tidak bisa, harus berubah. Kalau cara lama itu nanti ya ujung-ujungnya nyolong pelem sama nguber layangan pedot itu tadi, ujung-ujungnya cara lama itu. Kita pakai cara baru, konstruksi baru. Nah untuk itu dibutuhkan perbaikan tata laksana organisasi dengan segala macam segi-seginya, termasuk strategi digitalisasi. Karena digitalisasi itu fundamental sebagai strategi untuk menata organisasi, tata laksana, membangun tata laksana organisasi yang baru. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan perbaikan kapasitas sumber daya kepengurusan. Orang-orang yang jadi pengurus ini harus lebih baik kapasitasnya, kita tingkatkan standarnya, maka kita bangun sistem pelatihan kader ya. Kemudian kita harus membangun
kita harus membangun satu ketahanan keuangan. Artinya kita punya kapasitas keuangan yang independen, yang mandiri, lumintu dan lestari. Independent and sustainable financial independence and sustainability. Jadi punya kapasitas keuangan yang mandiri, yang tidak bergantung kepada orang lain, tapi juga lumintu dan berkesinambungan untuk jangka panjang. Dan yang keempat, mengembangkan model aktivisme baru. Tidak bisa lagi sekarang itu asal punya bikin kegiatan, tidak bisa, tidak boleh. Ya, kita harus membuat kegiatan, harus berhitung sedemikian rupa supaya kegiatan yang kita buat ini betul-betul punya dampak strategis. Nah, ini harus kita kembangkan. Jadi kita harus mengembangkan model aktivisme yang baru. Perlunya apa? Untuk mengukuhkan kehadiran NU di dalam masyarakat, supaya masyarakat ini ngerasai betul bahwa NU itu ada bersama mereka. Tidak hanya menjadi pernyataan-pernyataan di media massa atau menjadi pengajian-pengajian umum saja, tapi mereka rasakan sehari-hari kehadiran NU ini. Nah, karena ini juga satu strategi dakwah yang fundamental yang harus kita kerjakan sekarang, karena dakwah itu adalah panggilan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kita harus mampu membuktikan bahwa dakwah yang kita sampaikan memang berguna dan memang nyata-nyata membawa kepada kemaslahatan. Ya. Nah, ini perlu dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam arena internasional kita juga harus hadir di dalam pergulatan internasional itu, supaya orang tahu, orang itu jadi dunia internasional itu jadi punya kesadaran bahwa di dunia fana ini ada namanya Nahdlatul Ulama gitu, yang bekerja untuk kemaslahatan kemanusiaan. Nah, ini harus kita kerjakan sungguh-sungguh. Nah, dan yang kelima, kita harus mengembangkan kemampuan organisasi ini untuk mengarungi dinamika yang perubahan-perubahannya itu semakin cepat lajunya, cepat sekali, tiba-tiba ada perubahan gitu. HP yang kita belinya itu nabung 5 tahun, itu ternyata 3 bulan udah ganti model yang baru gitu loh. Sehingga kita perlu kapasitas untuk bisa menyesuaikan laju perubahan semakin cepat, ya. Dan kita harus punya kemampuan juga untuk melakukan antisipasi masa depan yang makin menekan. Masa depan itu makin cepat datangnya hari ini, jadi tidak bisa leha-leha. Kita harus berpikir terus tentang antisipasi mana. Ini mau ada tren apa, dan kita harus siap pada saatnya, ya. Ini sekarang yang kita sedang kerjakan, ya. Banyak hal jenengan semua sudah tahu, ya, tentang pengembangan kapasitas financial independence and sustainability. Ini kita sedang kerjakan banyak hal sekarang ini, dan saya mohon doa restu dari panjenengan semua, mudah-mudahan pertengahan tahun ini kita sudah punya sesuatu yang bisa kita andalkan dalam soal ini. Kemudian soal pengembangan kapasitas ini, di samping strategi-strategi yang sekarang kita jalankan terkait dengan digitalisasi organisasi dan lain-lain, kita juga membangun satu center of excellence, ya, satu pusat pengembangan yang kita harapkan menjadi beacon, menjadi suar dari jaringan aktivisme NU ini untuk antisipasi masa depan. Itu ada pada Universitas NU Yogyakarta, ya. Dan terus terang aja ini kita bangun dalam kerjasama dengan Presiden Joko Widodo. Saya harus katakan, ini kita sepakati segera sesudah muktamar dan segera dikerjakan, sehingga setahun kemudian sekarang ada kampus baru,
ada program studi baru dan ada kerjasama dengan MBZ University of Humanities untuk membangun apa yang disebut sebagai School of Future Studies. Ya. Ada yang apa namanya mempersoalkan ini sebagai apa namanya sebagai pekerjaan ekstra ya, dari beberapa orang pejabat seperti Pak Pratikno misalnya ya. Ya gimana lagi wong Pak Pratikno orang NU bagaimana sampai jadi orang NU ya, kemudian dia itu intelektual yang punya gagasan-gagasan dan dia harus bergulat untuk mewujudkan gagasan-gagasannya asal nggak melanggar hukum memang kenapa gitu. Dan jadi barangnya. Nah ini gambaran umum bahwa sekalian tentang apa yang sekarang kita lakukan ya, banyak dimensi-dimensi atau elemen-elemen rincinya sudah saya sampaikan di berbagai kesempatan, panjenengan semuanya sudah biasa dengar ya, mungkin sudah mulai bosan juga. Tapi ini gambaran tentang bagaimana ini kita rangkai menjadi satu wawasan yang sistematis. Demikian, terima kasih. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.